Episode 7 Tuan Tanah 3. Yo Jong-hyuk menatap semua orang kecuali Lee Hyun-sung. 3 orang yang tersisa berdiri bersama dan saya tidak tahu persis apa yang Yo Jong-hyuk lihat. Bagaimana ini mungkin? Siapa yang dia lihat? Saya ingin bertanya tetapi saya takut keterampilan saya akan terungkap. Yo Jong-hyuk masih tidak tahu bahwa aku mengenalnya. Namun, saya menduga bahwa dia mungkin telah melihat informasi dari Jung Hee-won. Jung Hee-won melihat tatapan Yo Jong-hyuk dan menghadapinya. Apa yang kamu lihat? Kerja bagus, Jung Hee-won. Bunuh. Yo Jong-hyuk. Aku dengan cepat membuka mulutku. Aku bertanya-tanya tentang satu hal. Dia berbalik untuk menatapku. Matanya bertanya. Mengapa kamu meninggalkan Gong Pildu sendirian? Jika kamu seorang nabi, kamu harusnya tahu. Aku tidak tahu segalanya. Tepatnya, saya tidak ingat semuanya. Karakter, Yo Jong-hyuk, telah menggunakan skill, Lie Detection. Karakter Yo Jong-hyuk telah mengkonfirmasi bahwa kata-katamu benar. Dia teliti. Petik 2. Memang, begitu. Seorang nabi yang tingkat penglihatan masa depannya rendah. Petik 2. Pikirkan apa yang Anda inginkan. Yo Jong-hyuk terus berbicara. Aku butuh Gong Pildu hidup-hidup. Apakah itu karena skenario masa depan? Yo Jong-hyuk tidak menjawab. Sepertinya dia mencoba mengukur informasi yang saya tahu. Saya tahu Anda membutuhkan Gong Pildu untuk skenario masa depan. Tapi kamu hanya butuh Gong Pildu. Anda tidak perlu seluruh kelompok yang mengikutinya. Petik 2. Bukankah itu gayamu untuk menghapus apa yang tidak kamu butuhkan? Kenapa kamu meninggalkan mereka? Petik 2. Menyebalkan sekali. Apa? Aku punya banyak yang harus dilakukan. Yo Jong-hyuk menatapku dengan tenang dan berkata, kamu tidak akan pernah mengerti. Tunggu, bukan itu masalahnya. Jika kamu tidak bergerak sekarang, sebagian besar manusia di Chungmuro akan. Petik 2. Mata Yo Jong-hyuk dingin. Tidak masalah. Saya bukan seorang humanis. Saya tidak percaya bahwa semua orang di dunia ini layak hidup. Hal yang membuat saya marah sekarang adalah Yo Jong-hyuk. Yo Jong-hyuk, bisakah aku memukulmu? Petik 2. Jika kamu memiliki kepercayaan diri. Aku dengan marah membentuk kepalan saat aku mendengar pesan. Karakter Yo Jong-hyuk telah menggunakan pertahanan diri yang kuat level 5. Aku menjatuhkan tinjuku. Bajingan pengecut. Apa kamu sudah selesai? Petik 2. Petik 2. Ayo pergi. Lee Ji-hye tersentak mendengar panggilan Yo Jong-hyuk. Lee Ji-hye, yang terlambat mengikuti Yo Jong-hyuk, menatapku dengan mata bingung. Konstelasi, Botak Jenderal Keadilan, terkesan dengan semangat kesatria Anda. 100 koin telah disponsori. Tentu saja, itu benar-benar menyesatkan. Ada 1 jam dan 30 menit sebelum skenario ketiga diaktifkan. Tidak ada banyak waktu tersisa dan pikiran saya rumit. Konstelasi, Botak Jenderal Keadilan, marah karena nyawa orang harus dipertaruhkan. Konstelasi, Botak Jenderal Keadilan, menginginkan pemberontakan. Samyongdang berbicara dengan keras di kepalaku, tetapi aku tidak bisa memikirkan cara yang baik. Skenario ketiga berlangsung tepat 1 minggu. Mungkin Yo Jong-hyuk berencana untuk mendapatkan beberapa keuntungan lain selama durasi skenario ketiga. Tentu saja, saya tidak bisa melepaskannya. Saya tidak bisa membiarkannya pergi. Rasi Bintang, Prisoner of the Golden Headband, bertanya-tanya apa yang kamu pikirkan. Brengsek itu Yo Jong-hyuk. Rasi Bintang, Prisoner of the Golden Headband, puas. 100 koin telah disponsori. Sebenarnya, masalah di depan saya bukanlah Yo Jong-hyuk tetapi Gong Pildu. Untuk menerobos skenario ketiga, bantuan Gong Pildu benar-benar diperlukan. Tetapi jika saya tidak bisa mendapatkan bantuannya. Tiba-tiba, Jung Hee-won mendongak dan tersenyum. Siapa ini? Hah? Kamu tahu, orang itu, yang kamu bicarakan dengan Yo Jong-hyuk. Petik 2. Saya segera menjelaskan tentang Gong Pildu. Jung Hee-won tidak sadarkan diri sehingga dia tidak bisa melihat Gong Pildu. Saya tidak bermaksud mengubah topik pembicaraan. Jung Hee-won langsung bereaksi. Petik 2. Apa ini sampah? Mengambil fasilitas umum dan membuat orang membayar untuk menggunakannya. Petik 2. Bajingan itu ada di atas. Aku akan pergi dan mengusir mereka. Jung Hee-won mengambil pisau tikus tanah. Itu mengingatkan saya harus mengganti senjata. Banyak yang harus dilakukan. Itu tidak masuk akal. Kita bisa menang jika kita bergabung. Apakah kamu tidak ingat stasiun Gumho? Petik 2. Ekspresi Jung Hee-won percaya diri. Itu alami. Jung Hee-won memiliki keterampilan Judgment Time sebagai kartu truf. Dia memiliki indera yang baik dan cepat beradaptasi, jadi dia sudah tahu atribut dan keterampilannya. Jangan buang waktu. Ayo pergi dan bunuh mereka. Petik 2. Selama lawannya adalah gawang, waktu penghakimannya membual kekuatan tertinggi. Karakter, Jung Hee-won, telah mengaktifkan keterampilan eksklusif, waktu penghakiman. Rasi Bintang Sistem Absolute Good diam atas permintaan Jung Hee-won. Skill telah dibatalkan. Wajah Jung Hee-won dipenuhi dengan kebingungan. Tidak, ini, apakah itu rusak? Petik 2. Jung Hee-won mencoba mengaktifkan skill lagi. Namun, keterampilan itu tidak terpicu.
Tidak, mengapa itu tidak diaktifkan? Bukankah mereka jelas jahat? Petik 2. Saya menertawakan pertanyaan Jung Hee-won. Itulah yang kita manusia pikirkan. Apa yang kau bicarakan? Rasi bintang mungkin berbeda. Tidak ada jaminan bahwa kebaikan dan kejahatan yang mereka tahu adalah seperti apa yang kita ketahui. Petik 2. Keadilan selalu diputuskan oleh mayoritas. Saat ini, mayoritas rasi bintang telah memutuskan bahwa mereka baik. Manusia tidak lagi memiliki hak untuk memutuskan keadilan. Manusia hanyalah boneka dari sponsor mereka. Bahwa saya melihat anggota partai. Semua orang tidak mengatakan apa-apa tetapi mereka berpikir dengan cara yang mirip dengan Jung Hee-won. Lee Hyun-sung menyeka perisai besi yang tergores oleh peluru ajaib, sementara Yo Sangah dan Lee Gil-yong duduk bersebelahan di tanah, menatap kecoa. Keputusasaan ini, saya bisa mengerti. Mereka pikir mereka mengerti setelah menyingkirkan geng di stasiun Gumho. Namun, ada monster yang tak tertandingi hanya 3 stasiun jauhnya. Sudah waktunya untuk memulai penyiksaan harapan. Itu tidak berarti tidak mungkin. Mungkin sulit tapi ada cara untuk mengalahkan mereka. Mereka serentak menatapku. Lee Hyun-sung bertanya. Petik 2. Apakah kamu benar-benar punya cara? Apa itu? Aku melihat sekeliling dan menurunkan suaraku. Keluarkan Gong Pildu dari zona bersenjata. Apa zona bersenjata? Stigmanya. Itu dioptimalkan untuk mempertahankan suatu area. Petik 2. Zona bersenjata. Alasan mengapa sulit untuk melawan Gong Pildu adalah stigma ini. Itu adalah kemampuan penipuan yang bisa membangun menara di suatu daerah. Saat ini, itu hanya zona bersenjata. Setelah stigma berkembang di masa depan, itu akan menjadi Armored Fortress dan pengepungan perlu disiapkan untuk menangkapnya. Tapi Gong Pildu memiliki kelemahan yang jelas. Zona bersenjatanya akan dilepaskan begitu dia meninggalkan area yang ditunjuknya. Menara mininya juga akan menjadi tidak berguna. Biasanya, ada banyak batasan pada keterampilan pertahanan yang begitu luas. Petik 2. Pada saat yang sama, Lee Hyun-sung dan Jung Hee-won menatapku dengan kagum. Aku mengerti. Kau sudah tahu ini setelah melihatnya sekali. Apakah atribut Dok Jasi ini? Petik 2. Hal yang sama diulangi tetapi saya melihat bahwa orang-orang telah beradaptasi dengan saya sampai batas tertentu. Tanya Yo Sangah. Tapi bagaimana kamu membuatnya bergerak? Kita harus memikirkan itu untuk saat ini. Aku benci berpikir. Keluh Jung Hee-won. Kemudian semua orang terdiam untuk sementara waktu. Lee Hyun-sung yang memberikan idenya pertama. Serang ketika dia pergi ke kamar mandi. Apakah kamu tidak melihat hal-hal di sebelah bangku? Gong Pildu tidak pernah pindah dari zona bersenjatanya. Bangkunya memiliki semua yang dia butuhkan. Ada kantong tidur, selimut, makanan dasar dengan air untuk dimakan dan tidur, dan bahkan tempat untuk kencing. Tentu saja, penyewa memberinya. Gila, dia benar-benar tertutup. Tidak? Apakah dia tidak bergerak karena dia menyembunyikan sesuatu yang baik di tanah? Petik 2. Ini adalah kamar terbesar di Chungmuro. Kamar. Itu mengingatkan saya, Jung Hee-won masih tidak tahu tentang kamar. Tetapi tidak perlu saya jelaskan. Ada 1 jam sebelum skenario ketiga diaktifkan. Dia akan mencari tahu. Kita juga perlu menemukan kamar. Saat pesta kami bangkit, orang-orang di sekitar kami tersentak. Jangan mendekat. Secara khusus, pria dengan pisau yang melindungi kamar 1 orang di platform jalur No. 3 menunjukkan kewaspadaan tinggi. Namun, orang lain bergegas ke arahnya sebelum kami bisa mendekat. Keluar, keparatmu. Mereka menyerang tanpa pandang bulu. Begitu pria itu didorong keluar, tanda zona hijau berubah. Pemilik telah berubah. Zona hijau 1/1 tanda hubung lebih besar dari zona hijau 0/1. Orang-orang terlibat dalam pertarungan berdarah atas ruangan. Seseorang ditikam di paha sementara seseorang memiliki hidung yang patah. Jung Hee-won mengerutkan kening. Bukankah kita harus menghentikan itu? Bahkan jika kita campur tangan, hasilnya akan sama. Pada akhirnya, seseorang akan mati. Petik 2. Mengapa seseorang harus mati? Tidak mungkin untuk menghindari dalam skenario ini. Saya baru saja selesai berbicara sementara Bi-hyung muncul di udara. Sekarang tidak, haruskah kita memulai hari ketiga dari skenario utama? Wajah-wajah baru telah tiba hari ini, jadi bukankah itu menyenangkan? Hahaha. Bi-hyung melirik ke arahku. Ada 3 Dokaebis yang bertanggung jawab atas skenario Chungmuro. Sepertinya Bi-hyung untuk sementara menjadi wakilnya. Itu adalah konsekuensi alami dari menjadi yang terkecil dari 3 saluran. Kemudian skenario ketiga tiba di depan kami. Plus. Skenario utama tanda pagar 3 zona hijau, hari 3. Kategori, utama. Kesulitan, C. Kondisi jelas, menempati, zona hijau, di stasiun dan selamat dari monster yang muncul setiap malam di tengah malam. Skenario ini akan berlangsung 7 hari. Durasi, 8 jam. Kompensasi, 1000 koin. Kegagalan. Plus. Mata Lee Hyun-sung melebar. Ini. Sederhana saja, menempati zona hijau sebelum orang lain. Tentu saja, Anda dapat mengambil zona hijau milik orang lain. Ngomong-ngomong, kamu harus bergegas.
Jika Anda tidak memiliki zona hijau setelah skenario dimulai, Anda akan memiliki pengalaman yang mengerikan. Haha, maka semua orang harus mencobanya. Ekspresi orang mengeras ketika mereka mendengar kata-kata Bihyung. Sementara itu, teriakan orang-orang berlanjut. Peok, peok, peok. Mati, mati. Aku tidak melakukan ini karena aku punya dendam. Saya harus bertahan hidup. Petik 2. Mungkin ini yang disadari semua orang. Perjuangan di depan kami bukan lagi sebuah cerita. Yosanga bertanya dengan suara bergetar. Tentunya kita tidak harus bertarung seperti orang-orang ini. Kita tidak perlu bertarung. Temukan saja ruangan yang dapat menampung banyak orang. Petik 2. Ukuran zona hijau bervariasi berdasarkan jenis. Mulai dari pas hanya 1 orang hingga pas 70 orang seperti daerah Gongpildu. Tentu saja, jika ada kamar yang tersisa. Jung Hyewon membuka mulut atas kata-kataku. Dokja si benar-benar berbakat membuat orang tidak nyaman. Maka ayo segera bergerak. Mungkin masih ada beberapa kamar yang tersisa. Petik 2. Mungkin lebih cepat berpisah. Bagilah tim. Hyunsung si akan pindah dengan Sangah si, sedangkan Hyewon si akan mengambil Gilyong. Petik 2. Dokja si. Aku baik-baik saja. Saya tidak perlu mengatakan apapun. Semua orang mempercayai saya. Lee Gilyong berbicara lebih dulu. Hyung, itu, bagaimana kalau kita tidak bisa menemukannya? Jika kita tidak dapat menemukan kamar 20 menit sebelum skenario dimulai, kita akan berkumpul di sini lagi. Saya mengerti. Lalu aku pergi. Petik 2. Tim tersebar secara teratur. Jung Hyewon dan Lee Gilyong pergi ke B2 sedangkan Yosangah dan Lee Hyunsung pergi ke B3. Saya melihat teman saya pergi sebelum menyalakan smartphone. Segera setelah saya membuka Ways of Survival, sebuah kalimat segera muncul. Tidak ada kamar yang tersisa di Chungmuro. Fakta ini ditulis dengan jelas. Kemungkinan mereka tidak akan dapat menemukan kamar apapun. Maka mereka hanya bisa memilih satu cara. Untuk bertahan hidup, bunuh orang lain dan ambil kamar mereka. Tetapi bisakah Lee Hyunsung dan Jung Hyewon melakukannya? Tidak semua orang di sini jahat. Ada beberapa yang mengeksploitasi orang lain, seperti Gongpildu. Tetapi pada kenyataannya, sebagian besar dari mereka memamerkan gigi mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Mungkinkah Yosangah dan Lee Gilyong memberikan gigi mereka kepada orang-orang seperti itu? Saya akan tahu jawabannya segera.